Saya mau tanya nih ke teman-teman di sini. Kalau tiba-tiba Dajjal ke sini, kita tahu Dajjal, mau ikut nggak sama Dajjal? Ya nggak akan mau. Berarti artinya memang Dajjal itu tidak sanggup dihadapi. Kenapa? Karena pandai. Makanya menjadi fitnah terbesar sepanjang manusia hidup di dunia ini. Berarti mengalahkan iblis Dajjal. Kenapa? Karena kok iblis dia dikatakan mungkin secara gaibnya ya. Kalau Dajjal kan sosok manusianya, ya, termasuk sistem yang ada sekarang ini dipersiapkan untuk Dajjal. Jadi sosok manusia yang menjadi fitnah terbesar sepanjang manusia lahir adalah Dajjal. Berarti kan memang hebat sekali. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim 99,99% manusia tidak sanggup menghadapi Dajjal, sihirnya Dajjal. Kecuali apa coba? Ada yang bisa jawab? Kecuali siapa yang tidak bisa disihir Dajjal, tidak bisa menaklukkan, ditaklukkan Dajjal? Siapa coba? Orang yang dirahmati Allah. Orang yang dirahmati Allah. Bukan, membenci perbuatan Dajjal. Dan satu lagi kelompok orang mukmin, betul. Kadang-kadang. Jadi semua nih 99,99% menurut mimpi Muhammad Qasim tidak sanggup berhadapan dengan Dajjal, kecuali orang yang membenci perbuatan Dajjal dan orang mukmin. Nah, rekan sekalian, nanti kita bahas ya bagaimana keadaan orang-orang ini, dan jelas jumlahnya kelihatan sedikit. Yang ketiga, isyarat Dajjal itu seorang muslim. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke 4 masjid ini, yaitu Ka'bah, ya, masjid Rasul yang disebut dengan Nabawi sekarang, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa dan Masjid At-Tur. Dajjal tidak bisa masuk ke masjid ini, berarti ke masjid lain masuk. Betul nggak? Itu begitu pengertian hadisnya. Berarti di masjid-masjid lain masuk, kecuali 4 masjid ini. Orang yang masuk masjid siapa? Ya muslim lah, orang Islam, ya kan? Nah, isyarat ketiga jelas sekali ya. Isyarat keempat, tuh Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian, menunjuk kepada para sahabatnya. Di tengah-tengah itu isyarat dia berarti orang muslim. Bukan Dajjal akan muncul dari negara komunis misalnya. Dajjal akan muncul di tengah-tengah orang non-muslim misalnya. Tidak begitu. Walaupun ada hadis yang mengatakan Dajjal akan muncul dengan 70.000 orang Yahudi. Itu jangan lupa, kita terseret hanya itu yang diinformasikan oleh para ustadz. Saya lihat akhirnya apa? Keliru kita menggambarkan Dajjal itu Yahudi. Bahwa Dajjal juga akan muncul di Yahudi, ya jangan lupa rekan-rekan sekalian, ya, Dajjal itu banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan ada lahir 30 Dajjal, ya, bahkan 70 pembohong besar. Jadi kita jangan hanya membaca teks. Masalahnya nih,
orang yang mengandalkan ilmu saat ini, ya disebut tokoh agama, hanya mengandalkan teks tanpa mendengar petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah di akhir zaman? Mubasyirat, jelas, ya, tanpa melihat, tidak mau melihat ini, menuhankan ilmu, bahkan ilmu di atas segala-galanya. Betul, ilmu perlu, tetapi hanya mengandalkan ilmu, terbukti kita terpecah belah dalam 70 kelompok dan golongan. Dan terbukti sekarang saya pernah ada membaca sebuah tulisan, ternyata aliran Islam itu sudah ada 2000 aliran Islam. Kaget saya. Banyak sekali ya. Wah, ternyata saya baru tahu. Misalkan teman-teman dari Torekoh itu, ternyata Torekoh itu alirannya banyak juga, terpecah belah lagi. Ya, antara satu dan yang satu, Torekoh saling menyalahkan. Itu salah, itu yang benar begini. Tuh, bayangkan, antar kelompok Torekohnya begitu. Kita paham juga, yang lain juga terpecah belah, ya. Menjadi banyak. Itu di negara kita, belum di negara lain. Di negara Afrika terpecah belah lagi, banyak, ya, aliran yang aneh-aneh. Demikian juga di Pakistan, demikian juga di berbagai negara lain. Banyak sekali yang aneh-aneh Islam, ya. Nah, itu mengandalkan ilmu, hanya mengandalkan ilmu. Baik, jangan lupa di setiap harokah, di setiap ormas, di setiap aliran banyak profesor-profesor, dokter-dokter agamanya. Tapi ternyata justru fitnah itu datang dari orang-orang pintar karena mengandalkan ilmu saja, ya. Kemudian isyarat berikutnya, silahkan baca teman-teman sekalian. Ini mungkin jarang disadari, ya. Kita hanya, kalau Ustadz saya lihat di YouTube hanya ngomong Dajjal akan muncul dari Yahudi karena diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Itu saja yang ditonjolkan. Padahal hanya 70.000, kecil. 70.000 kan kecil. 70 orang Yahudi, ya? Bukan 70.000, ya? 70.000. Oh, 70.000, ya? Kecil. Tapi tidak pernah disebut-sebut yang lainnya dalam kitab-kitab ulama. Misalkan Ahlul Bid'ah. Tuh, padahal ada dalam kitab-kitab ulama. Pengikut Dajjal itu Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu menurut saya, kalau saya melihat perilaku Muhammad Qasim di Pakistan, satu contoh nih, ya. Walaupun Muhammad Qasim memang masih banyak futur, ya, dalam menjalankan syariat, tapi prinsip-prinsip dasarnya yang disampaikan Allah, terutama menyangkut syirik, menyangkut bid'ah, saya lihat dia lakukan. Contoh, karena memang mungkin sama dengan misi Nabi Muhammad SAW dulu, ya. Jadi 13 tahun kan beliau bicara tauhid, bicara tentang masalah syirik yang harus dihindari, gitu, ya. Belum bicara syariat. Mungkin barangkali disitulah Allah punya maksud kenapa Muhammad Qasim saat ini hanya bicara soal syirik. Karena apa? Kita baru paham bahwa syirik itu menghalangi doa kita kepada Allah. Ini tapi sekarang Ahlul Bid'ah justru malah menyembah-nyembah kuburan, walaupun mengarang bilang bukan menyembah ini, ya, sampai mencium-cium kuburan, kemudian sampai sujud, bahkan sholat, bahkan saya mengumpulkan banyak video, foto-foto bagaimana orang sholat, bayangkan menghadap kuburan, luar biasa, kan, ya. Banyak saya mengumpulkan video-video sebagainya. Bahkan di kuburan itu dipasang foto-foto yang meninggal, di dalam ruangan tertutup, indah, dibikin
mewah kuburannya, bahkan dipajang foto-foto tokoh-tokoh agama itu yang meninggal itu, besar-besar fotonya, dan di situ ada Quran, ada sejadah disiapkan, berarti itu luar biasa ya. Nah ini ahlul bid'ah ini jelas sekali, dan sekaligus pelaku syirik. Jumlahnya ini banyak, rekan sekalian. Ya. Demikian juga wanita, demikian juga orang-orang yang sangat taklid buta terhadap organisasinya, terhadap kelompok. Ini semua menunjukkan adalah yang beragama Islam. Jadi semakin menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan umat muslim. Sedangkan kita hanya banyak oleh para tokoh agama itu ditekankan bahwa Dajjal itu muncul dari Yahudi dengan membawa orang-orang 70.000 orang Yahudi. Jadi artinya ini ada satu kekurang tepatan tokoh-tokoh agama itu bicara. Ternyata isyarat-isyarat lain menyatakan bahwa Dajjal musyrik. Demikian juga dengan isyarat keenam, yaitu hati-hati jangan mendekat dengan Dajjal karena terkena syubhatnya. Syubhat itu kaidah untuk orang Islam, ya. Karena kalau dia kafir pasti nggak ngomong syubhat, ya pasti memang sudah diharamkan, sudah sangat jelas. Ya. Tapi ini syubhat, kalimat yang disampaikan oleh sebagian Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ada hadis yang lain bahwa apa namanya, ini agak-agak saya lengkap ya. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-ciri ya Rasul? Rasul menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah. Ya. Pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan, artinya orang-orang tua, para tabi'in, ya, Nabi, mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawa. Ahlul bid'ah. Di mayoritas, mohon maaf, di Indonesia kita harus akui, saya dengan mempelajari banyak hal, walaupun saya bukan seorang ulama, tapi saya berani mengatakan mayoritas umat Islam sekarang sudah terseret dengan bid'ah. Ya. Walaupun ini tidak pernah selesai perdebatan antar ulama, oh ini bukan bid'ah dengan alasan hujah begini, dan yang lain mengatakan bid'ah dan sebagainya. Jadi jelas sekali mayoritas tokoh-tokoh agama dan lain-lain banyak sekali ini isyarat ke-8 sampai dengan isyarat ke-9 yang saya buat di dalam tulisan itu. Baik, kita satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi. Di antara mayoritas umat Islam nanti hanya sedikit yang tahu tentang Dajjal, yaitu siapa? Yaitu apa tadi? Orang yang membenci perbuatan Dajjal dan orang yang mukmin. Kita tahu dari mana perbuatan Dajjal, padahal Nabi hanya sedikit menyampaikan tentang Dajjal, yaitu Dajjal membawa api padahal air, Dajjal membawa surga padahal neraka. Itu saja nanti. Tapi kok perbuatan-perbuatannya Rasulullah tidak sampaikan. Ternyata kita tahu dari mana? Bukan. Bahwa kita benci perbuatan Dajjal, dari mana tahu perbuatan Dajjal itu? Dari mana? Nah, dari pengikutnya. Siapa pengikutnya? Udah dibahas tadi. Pelaku syirik, ya. Karena Dajjal memang mbahnya syirik nanti kan. Kenapa mbahnya syirik? Karena dia ingin dipertuhankan di lama-lama. Ya. Biasa cenderung orang sombong itu ya dipertuhankan. Selalu terulang sejarah kan. Pada zaman Nabi pun orang yang ngaku Tuhan itu kan orang yang sombong, tinggi hati karena merasa lebih hebat dan punya ilmu. Akhirnya dipertuhankan. Bahkan mohon maaf, ada tokoh-tokoh agama yang bekas kakinya diciumin, coba.
Itu saya tahu seorang Habib itu, si Umi bekasnya, itu kan dipertuhankan, sujud gitu, di depan dia. Ya saya nggak akan sebutkan Habibnya,